Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rayhan Aziz Bisono dari Universitas Trunojo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan dengan nomor NIM 2103411000043. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait sistem akustik yang ada pada kelautan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa disimak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akustik lautan. Mengenai latar belakang kenapa sistem akustik lautan ini sangat penting adalah karena sistem akustik lautan ini memungkinkan kita untuk memahami kondisi laut dan lingkungan kelautan dengan lebih baik. Sistem akustik lautan ini terdiri dari beberapa teknologi seperti sonar, hidropon, dan seismometer yang dapat membantu dalam mendeteksi benda-benda di dalam air, mengetahui kondisi laut, dan memahami geologi laut. Untuk alasan mengapa sistem akustik lautan sangat penting, karena yang pertama, pemahaman lebih tentang kelautan, keberadaan makhluk hidup di laut, kemudian mengetahui kondisi laut dan lingkungan kelautan, serta pemetaan dasar laut. Nah, apa sih sistem akustik lautan itu? Sistem akustik lautan adalah teknologi yang memanfaatkan gelombang, terutama gelombang suara untuk memahami kondisi dan lingkungan laut. Contohnya yaitu sonar, hidropon, dan seismometer. Sistem ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal gelombang ke dalam air, kemudian merekam dan menganalisis sinyal yang dipantulkan oleh benda atau objek di dalam air untuk mendapatkan informasi tentang jarak, arah, dan karakteristik objek tersebut. Nah, apa sih komponen sistem akustik lautan sendiri itu? Sistem akustik lautan itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama yaitu sensor akustik, yang merupakan alat yang digunakan untuk mengirimkan atau merekam sinyal di dalam air. Yang kedua yaitu pemroses sinyal. Komponen ini digunakan untuk mengolah sinyal suara yang diterima oleh sensor akustik menjadi informasi yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada perangkat keras lain yang meliputi beragam jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung operasi sensor akustik dan pemroses sinyal. Nah, untuk jenis-jenis sistem akustik lautan sendiri ada dua, yaitu yang pertama sonar. Sonar atau sound navigation and ranging menghasilkan gelombang suara dan menerima pantulan gelombang untuk mendapatkan informasi tentang objek atau permukaan laut. Kemudian yang kedua ada hidrofon, adalah sensor akustik yang digunakan untuk merekam suara di dalam air. Hidrofon dapat digunakan untuk mendeteksi suara mamalia atau ikan. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya uraikan, terdapat pengaplikasian sistem akustik lautan yang meliputi yang pertama, survei bawah laut. Sistem akustik lautan ini dapat digunakan untuk melakukan survei bawah laut dengan mengirimkan sinyal suara dan merekam pantulannya. Kemudian yang kedua, ada pencitraan bawah laut. Dengan menggunakan sistem akustik lautan seperti sonar, gambaran permukaan laut dan dasar laut dapat dihasilkan. Kemudian yang ketiga, deteksi objek. Sistem akustik lautan dapat digunakan untuk mendeteksi objek yang tersembunyi di dalam air, seperti kapal selam ataupun bangkai kapal. Kemudian yang keempat, untuk penelitian lingkungan laut. Sistem akustik lautan ini dapat digunakan untuk mempelajari mamalia laut dan ikan dengan mengukur suara yang mereka hasilkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ada navigasi kapal. Sistem akustik lautan ini dapat membantu dalam navigasi kapal untuk mengukur kedalaman air dan lokasi objek bawah laut seperti karang dan pulau untuk keselamatan kapal. Kemudian tantangan dalam pengembangan akustik lautan sendiri itu apa sih? Nah, untuk tantangan sendiri itu ada empat. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua yaitu intervensi dengan suara alam. Kemudian yang ketiga yaitu keterbatasan daya tahan perangkat keras. Kemudian yang terakhir atau yang utama yaitu biaya yang tinggi. Nah, untuk solusi mengatasi tantangan-tantangan tersebut itu ada empat. Yang pertama yaitu peningkatan teknologi sensor untuk membantu mengurangi intervensi suara alam dan meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi target. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan perangkat lunak. Nah, peningkatan perangkat lunak ini sangat penting untuk membantu mengembangkan teknik pemrosesan sinyal atau algoritma pemrosesan sinyal untuk mengurangi noise. Kemudian ada peningkatan teknologi pemrosesan sinyal.
Nah, ini digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem akustik kelautan. Kemudian yang terakhir atau yang paling penting yaitu pengembangan perangkat keras yang tahan terhadap lingkungan yang sulit. Karena lingkungan kelautan ini merupakan lingkungan yang sangat sulit dan eh, sangat sulit diadaptasi oleh perangkat keras, perangkat eh, akustik lautan. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan panjang lebar, dapat disimpulkan bahwasanya sistem akustik lautan ini sangat penting untuk mendukung berbagai kegiatan di laut seperti survei bawah laut, pencitraan, deteksi objek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sistem akustik lautan ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti sensor akustik, pemroses sinyal, dan perangkat keras lain. Kemudian yang ketiga, terdapat beberapa jenis sistem akustik lautan seperti sonar dan hidrofon yang memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaannya. Kemudian yang keempat, ada tantangan untuk mengembangkan sistem akustik lautan, antara lain kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan intervensi dengan suara alam. Kemudian yang terakhir, untuk mengatasi tantangan, banyak upaya yang telah dilakukan, antara lain peningkatan teknologi perangkat lunak, pemrosesan sinyal, pengembangan perangkat keras yang tahan terhadap lingkungan yang sulit, dan lain sebagainya. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain video.